Al Ahly menantang Real Madrid di semifinal Piala Dunia antar klub. Al Ahly sukses merebut tiket ke semifinal Piala Dunia antar klub 2022. Kemenangan atas Seattle Sounders membuat klub asal Mesir itu akan melawan Real Madrid di babak semifinal. Sedangkan semifinal lainnya mempertemukan antara Flamengo yang bertemu dengan Al Hilal. Cetak gol penalti Ronaldo sebut laga yang amat sulit. Cristiano Ronaldo mencetakkan gol perdananya di Liga bersama Al Nassr dari titik putih. Bintang 37 tahun itu mengakui pertandingan yang dihadapinya sangat sulit. Itu menjadi gol perdana Ronaldo di kompetisi Liga Arab Saudi. Opta mencatat CR7 butuh 7 tembakan, 180 menit dan 1 penalti untuk bisa pecah telur gol di Liga bersama Al Nassr. Ronaldo amat senang dapat mencetakkan gol untuk Al Nassr dan menyelamatkan mereka dari kekalahan. Baginya laga melawan Al-Fateh adalah tidak mudah. Kevin Trapp resmi perpanjang kontrak bersama Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt resmi memperpanjang kontrak kiper utama mereka yakni Kevin Trapp. Sang kiper menandatangani pembaruan kontrak bersama The Adler hingga tahun 2026 mendatang. Kevin Trapp mengakui bahwa ia senang bisa bertahan di Eintracht Frankfurt. Kiper berusia 32 tahun tersebut diketahui bergabung dengan Eintracht dari PSG pada tahun 2019 yang lalu. Dan sejak saat itu Trapp sudah mencatatkan 282 penampilan bersama Eintracht Frankfurt. Alessandro Garnacho akhirnya bertahan di Manchester United hingga tahun 2028. Pemain sayap Manchester United Alessandro Garnacho siap mengakhiri spekulasi seputar masa depannya bersama Setan Merah. Menurut laporan, akhirnya dia menandatangani kontrak yang baru. Menurut laporan dari AS, Garnacho telah menyetujui kesepakatan baru yang akan membuatnya bertahan di klub hingga tahun 2028. Dibanderol 30 juta euro, Inter Milan siap melepas Andre Onana. Inter Milan siap menerima proposal untuk Andre Onana untuk bursa transfer musim panas. Kiper asal Kamerun tersebut ditawarkan dengan harga 25 hingga 30 juta euro. Onana sendiri telah membuktikan diri sebagai keputusan bisnis yang cerdik bagi Nerazzurri karena pemain 26 tahun tersebut dipermanenkan tanpa biaya transfer setelah kontraknya dengan Ajax Amsterdam habis. Thiago Silva bakal perpanjang kontrak di Chelsea. Bek Chelsea Thiago Silva mengaku ingin memperpanjang kontrak The Blues dan mengaku bahwa kesepakatan akan bisa tercapai dalam beberapa hari ke depan. Pep Guardiola masih buka pintu untuk Joao Cancelo. Joao Cancelo dipinjamkan Manchester City ke Bayern Munchen. Transfer ini dibilang mengejutkan sebab Cancelo adalah pemain andalan dari Manchester City. Sebelumnya diketahui bahwa Joao Cancelo dirumorkan berselisih paham dengan sang manajer Pep Guardiola. Namun kabar terbaru, Guardiola turut menepis kabar perselisihannya dengan Cancelo. Pelatih asal Spanyol itu bahkan bersedia menerima kembali sang pemain selepas masa peminjamannya habis. Graham Potter tetap berikan pujian pada pemain baru Chelsea. Tak butuh waktu lama bagi Enzo Fernandez untuk menjalani debut bersama Chelsea. Gelandang asal Argentina itu langsung diturunkan saat The Blues berjumpa dengan Fulham. Setelah pertandingan, pelatih tuan rumah yakni Graham Potter bereaksi. Potter merasa Enzo tampil luar biasa, kendati hasil akhir belum berpihak kepada mereka. Anda bisa melihat kualitasnya, lihat apa yang dia bawa ke tim. Ini tidak mudah baginya atau bagi kami karena dia belum lama bergabung. Tetapi saya senang dengan penampilannya, kata ex juru taktik dari Brighton tersebut. Manchester United tumbangkan Crystal Palace. Manchester United memperoleh kemenangan penuh pada pekan ke-22 Liga Premier Inggris. Setan Merah menang 2-1 atas Crystal Palace di kandangnya sendiri. Manchester United meraih kemenangan berkat penalti dari Bruno Fernandes dan gol dari Marcus Rashford. Sementara Crystal Palace hanya mampu membalas 1 gol dari Geoffrey Schlupp. Tambahan 3 poin membuat Manchester United naik ke peringkat ketiga klasemen. Sedangkan di partai lain, Liverpool menelan kekalahan saat melawan Wolverhampton. Anak asuhan dari Jurgen Klopp dibuat tak berdaya dan dipaksa menyerah 0-3. Kekalahan ini membuat Liverpool tertahan di tabel klasemen 10 sementara.
Selanjutnya ada sang pemuncak klasemen Arsenal yang takluk dari Everton. Pemimpin klasemen sementara Arsenal menelan kekalahan mengejutkan dari Everton. Diketahui Everton yang dilatih juru taktik Sendes menang 1-0. Atas kekalahan ini Arsenal masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin dari hasil 20 laga yang telah dimainkan. Arsenal unggul 5 angka dari Manchester City yang berada di posisi yang kedua. Sedangkan dari hasil Serie A Italia, AS Roma kalahkan Empoli. AS Roma menang 2-0 saat bertemu dengan Empoli di Stadio Olimpico pada pekan ke-21. Gol Roma diciptakan oleh Benes di menit kedua dan Tammy Abraham di menit yang ke-6. Kemenangan ini membuat AS Roma naik ke posisi ketiga dengan koleksi 40 angka. Sedangkan dari tanah Paris, PSG memetik poin penuh saat berhadapan dengan Toulouse dalam lanjutan Ligue 1 Prancis. Les Parisiens menang dengan skor akhir 2-1. Dua gol kemenangan PSG dicetakkan oleh Achraf Hakimi dan juga Lionel Messi. Tambahan 3 poin membuat PSG semakin perkasa di puncak klasemen dengan koleksi 54 poin. Cekik leher pemain Crystal Palace, Casemiro dapatkan kartu merah. Manchester United berhasil mengalahkan Crystal Palace dalam melanjutkan Liga Premier Inggris. Sayangnya kemenangan setan merah itu dinodai dengan kartu merah dari Casemiro. Casemiro mendapatkan kartu merah setelah kedapatan mencekik leher pemain Crystal Palace yakni Will Hughes. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan komentar mengenai kartu merah yang didapatkan oleh Casemiro. Dia tidak senang gelandang andalannya itu diusir oleh wasit. Jorginho debut Arsenal langsung kebobolan lalu kalah. Jorginho menjalani debutnya sebagai pemain Arsenal saat berhadapan dengan Everton. The Gunners langsung kebobolan saat sang gelandang Italia itu masuk dan berujung dengan kekalahan. Tak ada 2 menit Jorginho masuk ke lapangan, Arsenal malah kebobolan. Menurut Opta, Jorginho membuat 34 sentuhan di laga tersebut, melepaskan 34, berduel 5 kali, dan sekali memenangkan bola. Tak hanya itu, ia berhasil melepas 1 tembakan namun melenceng dari sasaran. Liverpool hancur lebur. Liverpool lagi-lagi kalah di ajang Liga Inggris, kali ini di kandang Wolverhampton. Liverpool untuk pertama kalinya kalah 3 laga tandang beruntun di ajang Liga Inggris sejak April 2012. Awal tahun 2023 memang tak menyenangkan untuk Liverpool yang baru menang sekali dari 7 pertandingan. Di Liga gawang Liverpool bahkan kebobolan sebanyak 9 kali dari 4 laga dan baru membuat 1 gol. Paulo Dybala cemerlang, AS Roma menang. Musim ini Paulo Dybala bisa dibilang sebagai pilar utama serangan AS Roma. 7 gol dan 6 assist telah disumbangkan penyerang Argentina tersebut dalam 15 penampilan. Jumlah gol maupun assist Dybala di Serie A Italia sejauh ini lebih banyak daripada pemain AS Roma lainnya. Dan terakhir kali Dybala mencetakkan 2 assist dalam pertandingan terakhir melawan Empoli. Tammy Abraham akhirnya membuat gol lagi di Stadion Olimpico. Olimpico Roma seperti bukan rumah untuk Tammy Abraham belakangan ini, tetapi Abraham akhirnya bisa menuntaskan puasa golnya di kandang. Musim ini memang bukan musim menyenangkan untuk Tammy Abraham. Setelah menjadi mesin gol utama bagi AS Roma pada musim yang lalu, Tammy Abraham tahun ini seret gol dan hanya mampu membuat 6 gol dan juga 4 assist sedari awal musim ini. Kali terakhir Abraham membuat gol kandang adalah saat di leg pertama semifinal Conference League pada musim lalu menghadapi Leicester City. Tammy Abraham akhirnya bisa mencetakkan gol lagi di Olimpico dan memenangkan pertandingan saat berhadapan dengan Empoli. Isco jadi incaran utama Everton setelah gagal pindah ke Union Berlin. Everton dilaporkan mengincar mantan bintang Real Madrid yakni Isco dengan status bebas transfer setelah kepindahnya ke Union Berlin dibatalkan. The Toffees yang gagal mendapatkan siapapun pada bursa transfer Januari menganggap pemain berusia 30 tahun tersebut cocok untuk menggantikan Anthony Gordon yang pergi bergabung dengan Newcastle United. Inter Milan cari pengganti bagi Milan Skriniar. Dilansir dari Football Italia, Inter Milan sudah bersiap mencari pengganti bagi Milan Skriniar dengan mengincar pemain andalan yakni Zeno Debas. Dan untuk menggait Debas, Inter Milan diperkirakan harus mengeluarkan dana mencapai 8 hingga 10 juta euro.
Xavi Hernandez siap pertahankan Rafinha. Dilansir dari Daily Mail, pelatih Barcelona Xavi Hernandez memberikan sinyal ingin mempertahankan Rafinha meskipun Arsenal tertarik untuk bisa mendapatkan sang pemain pada musim panas nanti. Mason Greenwood dikabarkan berencana hijrah ke Tiongkok. Pemain muda Manchester United Mason Greenwood yang baru saja dilepas dari jeratan hukum dikabarkan siap hengkang ke kompetisi Asia andai Manchester United menolak dirinya kembali ke dalam skuad utama. The Sun mengklaim bahwa Greenwood merasakan kembali bermain di Manchester United relatif kecil, begitu dengan klub yang lain di Inggris, karena reaksi negatif yang kemungkinan besar akan ia terima. Maka dari itu ia bersiap untuk pergi jauh untuk melanjutkan karir di sepak bolanya. Dikutip dari Metro, sebuah sumber yang dekat dengan sang striker mengklaim jika Mason Greenwood bersedia bermain di Cina dan akan berhati-hati jika dirinya bisa bermain lagi untuk Manchester United. Manchester United siap tebus Victor Osimhen dari Napoli. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan benar-benar serius untuk mengamankan jasa Victor Osimhen dari Napoli. Setan Merah diklaim siap keluar uang banyak untuk bisa mendapatkan sang pemain. Dilansir dari Emmanuel Camaroto, Manchester United siap membeli mahal Victor Osimhen dari Napoli. Setan Merah dikabarkan siap membeli Osimhen seharga 120 juta euro. Mereka menilai harga 120 juta euro sangat wajar disematkan untuk pemain seperti Victor Osimhen. Mereka menilai sang striker bisa berharga jauh lebih mahal di masa yang akan datang. Simeone buka peluang tinggalkan Atletico Madrid begitu kontraknya habis. Diego Simeone kembali memunculkan spekulasi terkait masa depannya bersama Atletico Madrid. Pelatih asal Argentina tersebut belakangan kerap dikabarkan bakal segera meninggalkan jabatannya di Wanda Metropolitano. Simeone menjadi pelatih terlama yang pernah melatih satu klub sepanjang sejarah La Liga Spanyol dengan melatih Los Crocodilos sejak tahun 2011 yang lalu. Buruknya performa Atletico semakin disoroti setelah Simeone gagal membawa Los Crocodilos lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Bahkan babak ke kualifikasi Liga Eropa pun tidak bisa. Dan baru-baru ini pun Atletico harus terdepak dari ajang Copa del Rey. Galatasaray tertarik untuk meminjam Christian Pulisic. Skuad Galatasaray dikabarkan tertarik untuk mendapatkan Christian Pulisic dari Chelsea sebagai pemain pinjaman yang akan berakhir pada Juni mendatang. Berita ini sendiri bisa dikatakan sebagai berita yang cukup baik untuk Chelsea, karena saat ini Chelsea sudah memiliki banyak sekali stok pemain di lini serang yang membuat Pulisic dipastikan akan kesulitan untuk bersaing mengamankan posisinya. Transfer peminjaman ini sendiri masih bisa dilakukan karena jendela transfer untuk Liga Turki, di mana Galatasaray berkompetisi masih terbuka sampai dengan pekan depan. Berbeda dengan jendela bursa transfer Inggris yang sudah ditutup pada pekan kemarin.